Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, nah kali ini kita akan mempelajari tentang isim ghair munsharif. Nah, pengertian dari isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada sebab atau ilat. Nah, kalau misalnya tanda-tanda isim diantaranya adalah bertanwin. Nah, kali ini ada isim yang tidak bisa bertanwin. Nah, kenapa tidak bisa bertanwin? Karena ada ilat atau penyebab yang tidak bisa menjadikannya bertanwin. Nah, tanda i'rab untuk isim ghair munsharif adalah rofa dengan domah, nasab dan jernya dengan fathah. Contoh rofa dengan domah untuk isim ghair munsharif Ahmadu, ketika nasab dan jernya menggunakan fathah, contohnya adalah Ahmada. Kemudian ilat dalam isim ghair munsharif itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan ilat 1 dan ada juga yang disebut dengan ilat 2. Ilat 1 itu terbagi lagi kepada 3 bagian. Nah, bagian yang pertama dari ilat 1 adalah sigot muntahal jumu. Kemudian yang kedua adalah alif ta'nis maksurah. Dan yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah. Nah, untuk sigot muntahal jumu itu kita mengikuti 2 wazan. Wazannya adalah mafa'ilu dan mafa'ilu. Sekali lagi, wazannya ada 2 untuk sigot muntahal jumu, ada mafa'ilu dan ada mafa'ilu. Mafa'ilu wazannya. Contohnya masajidu. Kemudian untuk wazan mafa'ilu contohnya adalah masobihu. Jadi setiap contoh yang terdapat di sini itu mengikuti wazan-wazan dari sigot muntahal jumu. Nah, itu bisa diperhatikan di layar masing-masing. Pada ujung kalimat masajidu. Nah, du-nya itu merupakan contoh dari rofa. Nah, kalau misalnya masajidu itu rofa, dan nasab dan jernya itu menjadi masajida. Karena i'rab untuk isim ghair munsharif adalah rofa dengan domah, nasab dan jernya dengan fathah. Kemudian yang kedua, dari ilat 1 adalah alif ta'nis maksurah. Nah, untuk alif ta'nis maksurah itu ada 3 wazannya. Ada fa'la, yang kedua fu'la, dan yang ketiga fi'la. Fa'la, fu'la, fi'la. Contoh dari fa'la adalah mardo. Ya. Contoh dari fu'la adalah syukro. Dan contoh dari fi'la adalah zikro. Nah, setiap contoh itu mengikuti wazannya masing-masing. Ingat, untuk wazan alif ta'nis maksurah ada 3. Fa'la, fu'la, fi'la. Kemudian masuk kepada yang ketiga dari ilat 1, yaitu alif ta'nis mamdudah. Nah, alif ta'nis mamdudah ini memiliki 2 wazan. Yang pertama fa'la'u. Yang kedua adalah fu'ala'u. Ingat, wazannya ada 2 untuk alif ta'nis mamdudah, yaitu fa'la'u, dan yang kedua adalah fu'ala'u. Contoh dari fa'la'u adalah sohra'u. Ya, contohnya adalah sohra'u. Nah, contoh dari fu'ala'u adalah fuqara'u. Jadi setiap contoh itu mengikuti wazan yang tertera pada alif ta'nis mamdudah. Nah, itu adalah isim ghair munsharif ilat 1. Jadi ada 3. Yang pertama ada sigot muntahal jumu, yang kedua ada alif ta'nis maksurah, dan yang ketiga ada alif ta'nis mamdudah. Kemudian masuk kepada ilat yang kedua,
ilat yang kedua itu terbagi lagi kepada dua bagian. Nah, yang bagian yang pertama yaitu adalah sifati. Ya, bagian yang pertama adalah sifati. Yang kedua adalah alami. Ilat dua terbagi kepada dua sifati dan alami. Nah, kemudian dari ilat dua yang sifati itu terbagi lagi kepada tiga bagian. Ada wazan fi'il, ziyadah alif nun atau tambahan alif dan nun, dan yang ketiga adalah udul. Nah, untuk wazan fi'il pada ilat dua sifati mengikuti wazan af'alu. Ingat, wazannya adalah af'alu, hanya satu. Contohnya adalah ahsanu. Contohnya adalah ahsanu ketika rofa, ahsana ketika nasab dan jer. Kemudian ziyadah alif dan nun atau tambahan alif dan nun. Jadi pada pembahasan tambahan alif dan nun itu setiap ujung kalimat ditambahkan dengan alif dan nun. Nah, contoh wazannya adalah fa'lanu. Fa'lanu, ya, hanya ada satu. Contohnya adalah sakronu, ya, sakronu. Nah, coba dilihat pada contoh kalimat sakronu. Nah, ujungnya itu ditambahkan, bukan ditambahkan, tetapi merupakan ada tambahan dari alif dan nun. Nah, itu disebut dengan ziyadah alif nun, mengikuti wazan fa'lanu. Kemudian yang ketiga dari ilat dua sifati adalah udul. Ingat, udul. Contoh wazannya itu ada tiga. Wazan yang pertama maf'alu, yang kedua adalah fu'alu, dan yang ketiga adalah fu'alu. Maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Maf'alu contohnya adalah maslasu. Contohnya adalah maslasu. Nah, kemudian untuk fu'alu contohnya adalah sulasu. Kemudian fu'alu contohnya adalah ukhoru. Jadi setiap kalimat yang dijadikan contoh itu wajib hukumnya mengikuti wazan yang tertera. Untuk ilat dua sifati itu ada tiga. Yang pertama wazan fi'il, tambahan alif dan nun, dan udul. Perlu kita ketahui, untuk ilat dua sifati itu membahas makna ataupun memberikan makna tentang berupa sifat. Tentang berupa sifat. Jadi perbedaan antara sifati dan alami, jika sifati itu merupakan sifat yang dibahasnya ataupun maknanya itu berupa sifat. Kemudian kalau misalnya alami, maknanya itu berupa nama. Nama apapun, ya, baik itu nama manusia, nama tempat, dan yang lain-lain. Setelah pembahasan tentang ilat dua sifati, kita masuk kepada pembahasan ilat dua yang alami. Ingat, kalau misalnya alami itu berupa nama. Nah, untuk ilat dua alami itu terbagi kepada 6 bagian. Ya, ingat-ingat. Kalau misalnya ilat dua sifati terbagi kepada 3, kalau ilat dua alami itu terbagi kepada 6 bagian. Bagian yang pertama adalah wazan fi'il. Wazan fi'il. Nah, wazannya adalah af'alu. Nah, contohnya adalah ahmadu. Contohnya adalah ahmadu. Kemudian ziyadah alif nun. Nah, ziyadah alif nun. Contohnya adalah Ramadhana. Usmanu. Perbedaannya apa dengan ziyadah alif nun dengan yang terdapat pada sifati? Nah, kalau misal ziyadah alif nun yang terdapat pada alami itu
artinya merupakan sebuah nama, Ramadhana. Nah, Ramadhana itu mengartikan nama bulan Ramadan, dan Utsmanu itu memiliki arti nama Utsman. Ya, nama Utsman. Tetap ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Jadi itu merupakan ilat dua alami karena artinya merupakan sebuah nama. Kemudian yang ketiga dari ilat dua alami adalah udul. Nah, udul itu hanya memiliki satu wazan, yaitu wazannya adalah fu'alu. Wazannya adalah fu'alu. Nah, contohnya adalah umaru. Contohnya adalah umaru. Kemudian yang keempat, setelah udul ada yang disebut dengan tarkib mazji. Tarkib mazji. Nah, contoh dari tarkib mazji adalah Hadramaut. Hadramaut. Nah, tarkib mazji ini merupakan sebuah nama yang lebih dari satu kata ataupun terdapat dua kata. Nah, contohnya adalah Hadramaut. Nah, Hadramaut ini terdiri dari dua kata, yaitu kata hadro dan kata maut. Perlu kita ketahui bahwasanya arti dari Hadramaut adalah sebuah nama tempat ya yang terdapat di Yaman. Jadi tarkib mazji contohnya adalah Hadramaut. Kemudian kalau misalnya di bahasa Indonesia mungkin kita bisa ambil contoh dari kata Sukabumi. Nah, Sukabumi itu merupakan contoh dari tarkib mazji versi Indonesia. Kenapa bisa dikatakan tarkib mazji? Karena dia merupakan sebuah nama yang terdiri dari dua kata. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima dari ilat dua alami adalah ta'nis. Nah, kalau misalnya ta'nis ini menunjukkan kepada perempuan. Contohnya adalah Makkatu dan Zainabu. Nah, Makkatu kenapa disebutkan ataupun termasuk kepada contoh ta'nis? Karena Makkatu diakhiri oleh ta marbutoh. Jadi setiap yang diakhiri ta marbutoh merupakan ta'nis. Kemudian contoh yang kedua adalah Zainabu. Nah, Zainabu walaupun tidak ada ta marbutoh di akhirnya, dia tetap dikatakan ta'nis karena setiap yang bernama Zainab itu merupakan perempuan. Kemudian yang terakhir dari ilat dua alami adalah ajami. Apa ajami itu? Ajami itu adalah nama yang lebih dari 3 huruf. Nama yang lebih dari 3 huruf. Contohnya adalah Ismailu. Nah, Ismailu itu lebih dari 3 huruf. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ajami itu merupakan sebuah nama yang tidak memiliki arti. Ya, sebuah nama yang tidak memiliki arti. Kalau misalnya teman-teman cari di Qomus pun tidak akan ketemu arti dari Ismailu, sebab Ismailu itu merupakan sebuah nama yang murni, jadi tidak memiliki arti. Nah, itu adalah pembahasan tentang ilat dua alami. Jadi secara keseluruhan ilat itu terbagi kepada 2. Ada ilat 1 dan ada ilat 2. Ilat 1 itu terbagi kepada 3. Alif sigot muntahal jumu, alif ta'nis maksuroh, dan alif ta'nis mamdudah. Kalau misal ilat 2 itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama ada sifati dan yang kedua ada alami. Nah, sifati terbagi kepada 3 bagian lagi. Ada yang disebut dengan wazan fi'il, ziyadah alif nun atau tambahan alif dan nun, dan ada juga udul. Kemudian untuk ilat 2 alami ada 6. Ada wazan fi'il, ziyadah alif nun, udul, tarkib mazji, ta'nis, dan yang terakhir adalah ajami. Kemudian syarat isim goir munsorib jer dengan fathah adalah yang pertama tidak beral. Nah, yang kedua
tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak dimudofkan. Apabila isim goir munsorif ada al atau dirangkai dengan kata lain atau dimudofkan, maka jernya dengan kasroh. Dia tidak menggunakan fathah. Contohnya, minal masajidi. Nah, pada kalimat al masajidi itu terdapat alnya, maka dia tidak bisa jernya dengan fathah, tetapi harus dengan kasroh. Kemudian contoh yang kedua, syahri ramadhani hadhis sanati. Nah, syahri ramadhani ini merupakan kata yang dirangkaikan ataupun dimudofkan. Jadi dibacanya syahri ramadhani, tidak bisa menjadi syahri ramadhana. Kalau misalnya ingin dibaca menjadi syahri ramadhana, berarti tidak boleh dimudofkan. Ya. Ya, mungkin itu pembahasan tentang isim goir munsorif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.